Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini yaitu pembahasan mengenai jaringan kerja PERT dalam manajemen proyek. PERT di sini adalah untuk membantu manajemen menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kapan proyek akan diselesaikan, kapan setiap orang yang terlibat dalam proyek harus mulai dan menyelesaikan schedule pekerjaannya, bagian proyek mana yang harus diprioritaskan supaya bagian yang lain dapat berjalan sesuai dengan rencana. Contoh kasus, sebuah perusahaan bermaksud membuat produk baru yang diberi nama produk Z. Satu unit produk Z merupakan hasil dari penggabungan atau kombinasi dari satu unit produk X dan satu unit produk Y. Sebelum produk X dan Y dihasilkan, bahan baku harus dibeli dan karyawan harus dilatih dalam membuat produk tersebut. Selanjutnya, sebelum produk X dan Y digabungkan untuk menghasilkan produk Z, produk Y harus diperiksa lebih dahulu. Nah, di sini ada daftar kegiatan proses. Kolom 1 kegiatan, kolom 2 kegiatan yang mendahului, kemudian kolom ketiga berisi keterangan waktu. Langkah pertama yaitu dengan membuat jaringan PERT proyek pembuatan produk Z. Nah, ini jaringan PERT itu adalah satu syarat untuk membentuk jaringan PERT. Di sini adalah daftar urutan kegiatan proyek. Jadi jaringan PERT menunjukkan saling hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Jadi kita harus mengurutkan kegiatan mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini tadi ya berdasarkan soal kita bisa membuat jaringan PERT. Yang pertama yaitu kegiatan 1. A, ini yang pertama adalah dengan melatih pegawai. Kegiatan yang mendahulunya tidak ada. Kemudian B, kegiatan membeli bahan baku. Kegiatan yang mendahulunya juga tidak ada. Jadi kegiatan awal berarti A dan B. Kemudian yang C, menghasilkan produk X. Kegiatan yang mendahulunya A dan B. Jadi kegiatan menghasilkan produk X ini bisa terlaksana jika kegiatan A dan B sudah selesai dilaksanakan, yaitu melatih pegawai dan membeli bahan baku. Kemudian kegiatan D, yaitu menghasilkan produk Y. Kegiatan yang mendahulunya adalah A dan B. Kemudian kegiatan E, yaitu menguji produk Y. Kegiatan yang mendahulunya adalah kegiatan D. Kemudian F, yaitu dengan menggabungkan produk X dan Y. Kegiatan yang mendahulunya adalah C dan E. Nah, di sini ada dummy. Dummy di sini menunjukkan adanya penghubung atau bantuan antara kegiatan satu dengan yang lain. Langkah kedua yaitu dengan menentukan waktu yang diharapkan dan standar deviasi kegiatan. Rumusnya, yang pertama waktu yang diharapkan adalah A plus 4M ditambah B dibagi 6. Kemudian yang kedua standar deviasi kegiatan rumusnya B min A dibagi 6. Nah, di sini ada perhitungan waktunya. Diketahui waktu paling optimis A 3364888. Kemudian diketahui waktu paling disukai M 6, 9, 8, 7, 10, dan 12. Kemudian diketahui waktu paling pesimis atau B, yaitu 12, 15, 16, 10, 15, dan 18. Kemudian kita hitung waktu yang diharapkan T dengan menggunakan rumus yang tadi, rumus ini. A plus 4M ditambah B dibagi 6. Ketemu 6,5, 9, 13, 8,5, 13, dan 15,5. Kemudian menghitung standar deviasi kegiatan dengan menggunakan rumus B min A dibagi 6. Ketemu 1,5, 2, 1,67, 1, 1,17, dan 1,67. Nah, kemudian di sini tadi sudah ketemu nilai T-nya masing-masing, kemudian diletakkan di dalam jaringan PERT.
Langkah ketiga yaitu menentukan jalur kritis. Di sini untuk mengetahui berapa waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dapat dinyatakan sebagai jalur kritis apabila hasil akhir dari slack adalah 0. Sebelumnya harus menghitung waktu mulai tercepat, mulai terlama, selesai tercepat, selesai terlama, dan slack. Slack ini adalah lama waktu suatu kegiatan dapat ditunda tanpa mengganggu kegiatan proyek. Rumusnya yang pertama yaitu dengan menghitung waktu selesai tercepat atau SC. Rumusnya adalah MC ditambah dengan T. Kemudian menghitung mulai terlama atau MT sama dengan ST dikurangi T. Kemudian menghitung slack yaitu rumusnya dalam kurung MT dikurangi MC kali dalam kurung ST dikurangi SC. Nah, kita menentukan jalur kritis dengan menghitung tadi nilai MC, MT, SC, ST ada slack. Nah, kemudian kita bisa menentukan jalur kritisnya. Setelah dihitung, kita ketemu jalur kritisnya adalah di B, D, E, dan F. Dengan waktu penyelesaian proyek yang diharapkan yaitu sebesar 45,8 hari. Nah, misalkan perusahaan ingin mengetahui kesempatan yang dimiliki apabila ingin menyelesaikan proyek dalam waktu 50 hari atau dalam bentuk persentase. Caranya adalah dengan menggunakan rumus standar deviasi sama dengan akar dalam kurung standar deviasi kegiatan B kuadrat ditambah dalam kurung standar deviasi kegiatan D kuadrat ditambah dalam kurung standar deviasi kegiatan E kuadrat ditambah dalam kurung standar deviasi kegiatan F kuadrat. Nah, ini kegiatan yang tadi melewati jalur kritis yaitu B, D, E, dan F. Kemudian angkanya dimasukkan sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 ditambah 1,17 kuadrat ditambah 1,67 kuadrat. Sehingga ketemu 3,0265. Kemudian tadi di soal 50 dikurangi nilai jalur kritis yaitu 45,8 dibagi dengan standar deviasi yaitu 3,0262 sehingga ketemu 1,3879. Nah, pada grafik kurva normal ini standar deviasi untuk 1,38779 adalah 0,91774 atau 91,774%. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi dalam jaringan kerja manajemen proyek PERT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.